Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusatul Haki, NIM 2004111000034. Dalam video kali ini saya akan membuat tugas UTS untuk mata kuliah KDA, Keamanan Data dan Aplikasi kelas A. Di sini saya mendapatkan tugas untuk modul 3 lab 10 dengan judul Drawing Network Diagram Using Network Topology Mapper atau menggambar diagram jaringan menggunakan Network Topology Mapper. Skenario dari lab ini ialah untuk membuat diagram jaringan target atau diagram topologi menggunakan rentan IP yang diperoleh dari fase pengumpulan informasi. Sebagai seorang hacker, etis profesional atau penguji penetrasi, kita harus dapat membuat representasi bergambar dari topologi jaringan yang digunakan di jaringan target. Lab ini akan mendemonstrasikan cara membuat peta topologi jaringan target. Tujuan lab ini ialah untuk membantu mahasiswa dalam membuat diagram topologi jaringan target menggunakan network topology mapper. Alat atau aplikasi yang digunakan dalam lab ini yaitu yang pertama ada network topology mappernya. Di sini saya gunakan SolarWing Network Topology Mapper sesuai di modul. Kemudian yang kedua dibutuhkan adalah Windows. Windowsnya ini ada yang sebagai target dan juga ada yang sebagai server. Untuk servernya saya menggunakan Windows 10 dan untuk yang target saya menggunakan Windows 7 yang ada dalam VirtualBox. Lalu yang alat yang ketiga yaitu browser yang tersambung dengan internet. Lanjut kita buka dulu untuk VirtualBox-nya. Ini saya sudah buka. Seperti ini untuk tampilan VirtualBox-nya. Nah, sebelum kita lanjut, kita setting dulu agar VirtualBox-nya ini, agar Windows dalam VirtualBox-nya ini nanti bisa di remote. Nah, cara setting untuk VirtualBox-nya itu seperti ini. Kita setting dulu. Kita klik setting ini. Nah, setelah itu kita pilih yang display ini. Kemudian kita klik yang remote display. Kemudian kita enable servernya. Jadi servernya di enable dulu untuk remote desktopnya. Setelah itu kita oke. Lalu selanjutnya kita klik network. Untuk add ticket to ini kita pilih yang brigade adapter. Nah, awalnya itu biasanya NAT seperti ini, tapi nanti kita ubah ke brigade adapter seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa jalankan Windows-nya. Nah, ini sudah saya jalankan. Masuk ke Windows 7. Nah, kalau dalam Windows-nya ini kita juga harus men-setting untuk remote-nya. Caranya seperti ini, kita ke Start lalu kita tulis di sini System. Nah, kita klik saja ini sistemnya. Kemudian kita pilih Advanced System Setting, lalu kita pindah ke remote ini. Nah, kemudian kita allow ini, kita checklist. Kemudian untuk remote desktopnya kita pilih yang allow connection from computer running any version of remote. Jadi nanti kita pilih yang ini. Setelah itu kita bisa select user. Nah, kita bisa masukkan usernya. Di sini sudah ada usernya. Nah, cara mendapatkannya itu seperti ini ya. Add. Kemudian kita tulis nama usernya di sini. Nanti kita bisa cek name. Kalau sudah ada, berarti kita klik OK. Nah, karena saya sudah ada, maka tidak jadi ini ya. Kita silang saja. Nah, ini untuk cara mengaktifkan remote di dalam Windows-nya atau di dalam Windows Target. Lanjut, setelah diaktifkan remote di dalam virtual machine dan juga Windows targetnya, lanjut kita akan mengaktifkan aplikasi network topology mappernya. Jadi kita install dulu, kita klik di sini. Lalu kita masukkan email yang aktif. Lalu kita klik continue. Setelah itu ini ada syarat, kita klik agree lalu install. Nah, ini ada persetujuan, kita yes saja. Kita tunggu dulu.
Kalau muncul pop-up seperti ini, kita klik continue evaluation. Kemudian ini kita pilih yang no, I would not like to participate, lalu oke. Setelah itu kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, sudah complete, maka kita klik close. Oke, sudah. Sekarang kita akan buka lagi di sini. Nah, ini sudah buka sendiri ya. Nah, kita klik continue evaluation. Nah, ini adalah tampilan dari SolarWing Network Topology Mapper. Jadi di sini ada pop-up-nya, kita klik yang new scan ini. Nah, seperti ini. Setelah itu selanjutnya untuk SNMP Crediation kita pilih yang privat dan ininya public. Lalu kita klik next. Setelah itu WMI credentialnya kita next saja. VMware credentialnya juga next. Nah, setelah itu di network selection. Nah, kita pilih yang IP rank. Nah, IP-nya ini didapat dari mana? Didapat dari Windows-nya. Windows targetnya itu kalau saya itu Windows 7. Nah, cara mendapatkan IP-nya itu seperti apa? Kita buka. Nah, ini cara mendapatkannya itu ini saya silang dulu. Kita klik ke start, kemudian kita tuliskan di sini CMD. Seperti ini. Lalu kita klik. Nah, lalu kita tulis di sini IP config. Seperti ini. Nah, maka kita akan mendapatkan IP-nya. Nah, IP dari Windows 7 ini yaitu ini. 129.168.43.241. Kita tulis di sini. Oke, ini fotokopi saja. Nah, ini tuh untuk startnya. Jadi startnya itu saya mulai dari 200. Kemudian sampai ini karena yang akan kita cari nanti itu 241, maka kita sampai 50. Atau kita juga bisa sampai 300, tapi ini saya 50 saja. Kemudian next. Kemudian selanjutnya untuk discovery settingnya itu kita bisa ganti namanya. Network topology. Seperti ini, kemudian kita klik next. Setelah itu untuk schedulingnya itu kita pilih yang once dan yes run this discovery now. Kemudian next, lalu kita klik summary-nya, kita klik discover. Nah, sekarang kita tunggu untuk scanning network-nya. Nah, setelah itu akan dibuat untuk mapnya untuk jaringan yang aktif. Nah, karena di sini jaringan yang aktifnya cuma satu ya, jadi mapnya cuma ada satu. Nah, cara melihat informasi dari map ini, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih node properties. Nah, dalam node properties ini ada informasi dari Windows yang ada, yaitu ini dengan IP 192.168.43.241. Nah, ini sudah sama seperti IP targetnya tadi. Jadi ini kita silang saja. Kemudian kita lanjut
coba untuk meremotnya. Meremotnya dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih Integration with Windows Tools, kita pilih Remote Desktop. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan password. Nah, ini password yang dimasukkan adalah password dari Windows 7-nya tadi. Atau Windows targetnya. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul Remote Desktop Connection. Di sini adalah persetujuan. Kalau kita klik yes, maka akan disetujui atau bisa diremote. Kita coba klik yes. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya untuk Remote Desktop Connection. Sedangkan ini di VirtualBox-nya, kita bisa lihat. Nah, ini untuk VirtualBox-nya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.